Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita masuk pada pembelajaran 5. Terima kasih kalian yang tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Semoga kalian sehat selalu dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal aturan dan tata tertib. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan aturan dan tata tertib. Aturan ya dibuat agar bisa dipatuhi, agar hidup seseorang bisa lebih tertib, lebih teratur, lebih baik. Tentunya di rumah kamu ada aturan dari orang tua, baik tertulis maupun tidak tertulis. Banyaknya ya tidak tertulis. Contohnya, Dito, sepulang sekolah buka bajumu, simpan di tempat baju kotor. Nah, itu adalah sebuah aturan dari bunda, akan tetapi tidak tertulis, tidak ditempel seperti di sekolah. Kalau di sekolah itu kan aturannya tertulis. Makan tidak boleh berdiri, minum tidak boleh berdiri. Belajar sebelum belajar berdoa, itu kan tertulis ya. Nah, biasanya kalau di rumah, karena kita sedang membahas lingkungan sekitar rumah, biasanya aturan dan tata tertib itu tidak tertulis, tidak diketik sama bunda ayah kamu. Tapi bisa juga, mungkin bisa jadi ada juga di rumah yang aturannya tertulis, ditulis sama orang tua. Nah, tuliskan hal-hal yang boleh dilakukan di rumah kalian masing-masing dan yang tidak boleh dilakukan di rumah kalian masing-masing. Tulis pada format yang ini ya, pada kolom yang ini. Hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan di rumah kalian. Artinya itu aturan ayah bunda. Kemudian ayo berlatih mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, untuk yang ayo berlatih ini ternyata kan sama saja. Bedanya ini itu kalian mengerjakan sesama teman sebangku. Nah, karena kita tidak sekolah, artinya jarak jauh, tidak bersekolah di kelas ya. Tetap bersekolah tapi memang di rumah. Nah, ini jadi tidak usah dikerjakan karena hasilnya nanti sama. Oke? Kemudian kita lanjut ke ayo mengamati. Dengarkan dan simaklah bacaan yang akan ibu bacakan. Oke? Ular naga adalah permainan tradisional yang sangat menyenangkan. Permainan ini dimainkan dengan saling bernyanyi dan tertawa. Permainan ini sangat mudah karena tidak membutuhkan alat apapun. Sebelum bermain, carilah lapangan atau halaman rumah yang sedikit luas untuk tempat bermain. Permainan ini dapat dilakukan oleh 6-11 orang. Anak-anak akan berbaris sambil berpegangan baju bagian belakang milik teman yang di depannya. Dalam permainan ini, seorang anak menjadi induk naga. Dua anak yang paling tinggi berdiri saling berhadapan sambil menyatukan kedua tangan setinggi mungkin. Mereka sebagai pintu masuknya naga yang diperankan oleh induk naga beserta anggotanya. Permainan ini mempunyai sebuah lagu. Jadi sebelum memasuki arena tuan rumah, naga harus bernyanyi dahulu secara serentak. Adapun bunyi lagunya adalah: ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Nah, jadi ketika kalian mau memasuki terowongan ya atau lorong itu yang teman dua menjadi menjadi pintunya. Nah, naga, induk naga dan juga anggotanya menyanyikan yang tadi. Mohon maaf ya, suaranya agak nggak enak karena memang ibu sudah lama tidak melakukan permainan ini. Cara bermain ular naga. Anak-anak yang berperan sebagai ular naga berbaris dengan rapi sampai ke belakang. Anak yang tangkas dalam berbicara berada di paling depan. Dia nantinya yang akan menuntun permainan atau sebagai juru bicaranya. Kemudian naga mengitari gerbang masuk sambil menyanyikan lagu yang telah tertera di atas.
Pada saat lagu selesai dinyanyikan, masuklah naga ke dalam gerbang. Anak yang paling belakang akan ditangkap oleh gerbang. Setelah itu barulah induk angkat bicara. Mulailah si induk bernegosiasi dengan gerbang, saling bantah-membantah perihal anak yang telah tertangkap. Dan pada akhirnya sang anak atau barisan paling belakang memang harus ditangkap. Begitu seterusnya. Lalu anak yang telah disandra disuruh memilih, ditempatkan di belakang salah satu orang yang menjadi gerbang. Penyandra anggota akan terus terjadi sampai sang induk kehabisan anggota, dan kemudian permainan diulangi membentuk ular tangga yang baru. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya ya anak-anak. Oke, bisa dilihat. Bisa dilihat ya, ini contohnya di buku kalian. Nah, seperti ini. Sudah pernah ya kalian melaksanakan atau melakukan permainan ular tangga. Nah, jadi itu adalah tata cara atau aturan bermain ular tangga. Setiap permainan ya ada tata caranya seperti itu. Nah, mungkin kalian kemarin waktu 17 Agustus mengikuti lomba. Nah, di dalam lomba pasti ada tata cara pelaksanaannya atau aturannya ya, seperti itu. Oke, baik. Pada pembelajaran 5 cukup singkat karena hanya mempelajari tentang mengenal aturan dan tata tertib ya, seperti itu. Oke, cukup pembelajaran 5 dibaca kembali tentang tadi cara bermain ular tangga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.